negara hadir untuk melestarikan, mempertahankan, menunjukkan artinya kepada dunia luar bahwanya misalnya kerajaan Siak ini sebuah kerajaan yang besar, bisa melihat khasanah-khasanah yang ada di sini. Ya, betul. Ini kan kita patut bersyukur. Ya, betul. Bersyukur. Mungkin kalau sudah dikelola oleh keluarga, saya rasa mungkin hancur lah, habis. Mungkin sama juga, tinggal kelambu dengan tilam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah, kami sekarang sudah berada di Istana Asriyah Al-Hasimiyah, Istana Sultan Siak. Luar biasa encik-encik dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini suatu peristiwa yang ingin kita ungkapkan di dalam istana ini. Saya, Tok Wan Channel bersama dengan Haji Muhammad Toha akan melakukan suatu pembicaraan menuntaskan apa yang berkembang sekarang ini, adanya pengangkatan Sultan Siak yang ke-13. Kita ingin dudukkan persoalan ini sebetul-betulnya. Jangan sampai nanti encik-encik tuan-tuan sekalian keliru menanggapi masalah ini. Kita ingin menjernihkan ini dan oleh kerana itu kami mengundang lagi iaitu Haji Muhammad Toha untuk menjelaskan sebetulnya menyangkut masalah warisan Sultan ke-13 ini, apakah memang ada setelah Sultan Syarif Kasim meninggal mangkat, maka ada tidak Sultan yang ke-13 ini? Dan kita mengetahui bahawa kerajaan ataupun Kesultanan Siak ini merupakan salah satu kerajaan Islam Melayu yang ada di negara kita Indonesia ini. Tepatnya di Provinsi Riau sekarang ini. Dan di alam Riau lah pada umumnya bahawa secara umum bahawa Kesultanan Siak ini adalah merupakan sultan kerajaan yang cukup besar sebetulnya di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik yang bergelar dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723. Yang di latar belakangi berdirinya kerajaan Sultan Siak ini sebetulnya itu ada perselisihan faham dulu sebetulnya di bawah kerajaan Johor Riau. Pada mulanya dulu sejarahnya ini terjadi perselisihan dan salah paham lah ya, terhadap kekeluargaan kerajaan Melayu Johor Riau antara Raja Kecik dengan Raja Sulaiman. Ya, iaitu Raja Johor yang ke-12, yang ke-11. Kemudian dalam posisi itu Raja Sulaiman mendapat bantuan dari adalah pihak-pihak yang mendukung dia lah. Tak usah disebutlah nama lagi tak ya, atau sukunya itu. Yang menyenangkan Raja Kecik ini untuk melanjutkan Sultan Johor ke-12. Tetapi akibatnya apa? Akibat kedua kubu ini terjadi perselisihan, kemudian diusahakan untuk mengadakan perdamaian. Terjadilah perdamaian. Dilakukan perdamaian itu, kemudian dilakukanlah suatu pembahagian wilayah kerajaan Johor Riau, di mana Johor, Pahang, Muar dan semenanjung wilayah Raja Sulaiman untuk melanjutkan pemerintahan Kesultanan Johor Riau dan ditabalkanlah sebagai Sultan Johor ke-13. Jadi Raja Sulaiman itu menjadi Sultan Johor yang ke-13. Sedangkan Riau, Bintan, Bengkalis, Siak dan sekitarnya menjadi wilayah pemerintahan Raja Kecik dengan nama Kerajaan Siak dan memilih Buatan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Buantan maksud saya tu menjadi pusat kerajaan Siak ini pada mulanya dulu. Untuk masa selanjutnya kerajaan Siak ini tumbuh dan berkembang sampailah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
Hal ini dikarenakan Sultan Siak, yakni Sultan Syarif Kasim, Abdul Jalil Saifuddin, Sultan yang ke-12, mengumumkan bahawa kerajaan Siak bergabung dengan pemerintahan negara Republik Indonesia. Peristiwa ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah kita, saudara. Kenapa? Kerana Siak merupakan kerajaan pertama di Indonesia ini yang menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Bayang itulah. Begitulah pengorbanan Sultan Siak ini menggabungkan dirinya. Begitu Indonesia merdeka, dia bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan waktu itu, ini hebat lagi. Kerajaan Siak ini menyumbang dana yang cukup besar nilainya pada masa itu, iaitu berjumlah 13 juta golden rupiah. Sultan Siak menyerahkan duit yang begitu banyak kepada negara kita, Republik Indonesia. Sumbangan tersebut adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai. Bangga gitu kan. Kerajaan Siak ini bangga kita, siap dia menyerahkan kekayaannya kepada Republik ini. Nah, kerajaan Siak bergabunglah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Siak masuklah dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Itu ceritanya. Kemudian selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nombor 53 tahun 99, Siak berubah statusnya menjadi sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Siak. Jadi dulu waktu Kabupaten di Bengkalis, dia merupakan kecamatan. Tetapi begitu reformasi kemarin, tokoh-tokoh Siak ini mendirikan kabupaten ini untuk dimekarkan dari Bengkalis, yaitu pada tahun 1999 dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, Undang-Undang Nombor 53. Nah, ini ceritanya. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah ini, setelah Sultan tidak berkuasa lagi, menyerahkan kekuasaan ini kepada Republik, tentu tak ada lagi yang menjadi sultan. Tak ada lagi. Cuma dari segi keturunan betul ada. Ini beda ni. Sultan tak ada lagi setelah Sultan Syarif Kasim. Jangan pula ada yang mengatakan setelah Sultan Syarif Kasim itu ada Pak Sultan ke-13 lagi. Kalau menurut cerita sejarah ini, tak ada lagi. Yang ada itu zuriat. Keturunan Sultan tu. Inilah pada hari ini saya membawa salah satu zuriat dari Kesultanan Siak yang terakhir ini. Yaitu Haji Muhammad Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tok Wan. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi apa sebab cerita ni gitu ni, ada pula Sultan ni yang ketika boleh timbul, alali timbul aja. Dah begitu lama Indonesia ni merdeka, sekarang timbul penabalan Sultan Siak yang ke-13. Cubalah Pak Haji Toha ini ceritakan bagaimana garis keturunan Sultan Siak ini sebetulnya. Cuba awak sampaikan. Terima kasih, Tok Wan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berterima kasih dapat hadir di Tok Wan, channel Tok Wan ini. Pertama-tama sudah barang tentu ingin meluruskan sejarah. Ingin meluruskan sejarah menyangkut masalah adanya penobatan Sultan Siak ke-13 oleh saudara Tengku Nazir. Yang mana beliau menunjukkan dokumen-dokumen serta menafsirkan dokumen-dokumen itu berdasarkan tafsiran-tafsiran sendiri. Sebetulnya seperti yang Tok Wan sampaikan bahwasanya setelah Republik Indonesia merdeka tahun 1945, artinya Sultan Syarif Kasim itu sendiri menggabungkan diri dengan Republik Indonesia dan menjumpai Soekarno di Gedung Agung Jakarta. Disitulah terjadi prosesi, artinya menyumbangkan kekayaan Republik Indonesia ini kepada Republik Indonesia sebagai daripada untuk perjuangan bantuan biaya perjuangan yang mempertahankan Republik Indonesia ini. Sampai akhirnya Sultan Syarif Kasim itu sendiri
cukup lama, artinya berada di Jogja dan Jakarta untuk mengurus wilayah Suapraja Istimewa Siak. Iya. Ada beberapa catatan, artinya semacam resolusi yang dibuat oleh wilayah-wilayah bekas kerajaan Siak itu sendiri dalam rangka ingin menjadikan Siak ini sebagai daerah Suapraja Istimewa ya. Oh, jadi semenjak dulu sudah ada upaya kita jadi Siak ini menjadi suatu kota yang setaraf dengan kabupaten lah ya. Ya. Di mana pada waktu itu ya tetap menunjuk Tuanku Sultan Sri Kasim sebagai pemimpin. Ya. Akan tetapi mungkin karena situasi politik pada waktu itu berubah-ubah. Ya tahun 49 resolusi itu diajukan ke Soekarno, tapi tahun 1950 terjadi lagi perubahan konstitusi negara, jadi Negara Republik Indonesia Serikat. RIS. Maka segala perjuangan-perjuangan itu ya bubar dan dimulai dari awal kembali. Di samping itu juga mungkin pihak-pihak kita tidak ada yang cukup kuat ya, untuk mendorong ini, sehingga akhirnya Tuanku sendiri Sultan Sri Kasim kembali ke Siak ini. Ya. Akhirnya beliau mangkat tahun 1968, April 1968. Di sini perlu kita jelaskan bahwasanya seperti yang Pak Wan sampaikan tadi, ada tidak Sultan Siak yang ke-13 itu? Iya. Sudah barang tentu kita perlu memahami ketika Sultan Sri Kasim mangkat tahun 1968, aturan-aturan ya di dalam kerajaan biasanya siapa-siapa orang yang mengganti sebagai pemangku sultan diumumkan saat dia mangkat itu sendiri. Pada waktu itu adik kandung beliau Tengku Long Putih menghadiri pemakaman itu. Ya. Tahun 1968. Tengku Long Putih itu adik kandungnya yang tinggal di Singapura. Yang tinggal di Singapura. Ya. Pada saat itu, pada saat pemakaman Sultan Sri Kasim, Tengku Long Putih tidak dibacakan warkah penobatan sebagai Sultan Siak ke-13. Jadi kalau memang Sultan Siak ke-13 itu ada, sudah barang tentu Tengku Long Putih yang berhak dan dibacakan dan dicatat secara sejarah. Ya. Kenapa? Karena beliau hadir saat pemakaman, beliau juga merupakan adik kandung daripada Sultan Sri Kasim. Ya, betul. Itu jelas secara logika, ya, baik hukum adat ya. Nah, jadi dalam hal ini Tengku Long Putih hanya diangkat sebagai pemangku adat Kesultanan Siak. Akan tetapi karena Tengku Long Putih itu sendiri berdomisili di Singapura, sudah barang tentu peran dan peranan daripada pemangku adat itu tidak bisa efektif. Ya. Yang pada akhirnya ya Siak ini terus artinya terjadi kekosongan pemerintahan secara adat. Secara adat ya. Sehingga mungkin karena tidak adanya lagi pengayom-pengayom adat pada waktu itu, maka muncul pula mungkin tahun lebih kurang tahun 1970 oleh Arifin Ahmad membentuk Lembaga Adat Melayu Riau itu sendiri. Itu sebetul dalam rangka mengisi kekosongan yang ada. Betul. Ya kan? Luar biasa juga Pak Arifin Ahmad ya. Ya. Artinya dia menangkap sesuatu kepentingan untuk mempertahankan adat istiadat Melayu. Istiadat Melayu itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kan perlu kita garis bawahi bahwasanya sebetulnya artinya penobatan Kesultanan Siak yang ke-13 itu sendiri sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Artinya kenapa? Karena Tengku Long Putih sendiri sebagai pewaris, adik kandung dan menghadiri prosesi pemakaman tidak dilakukan penobatan sebagai Sultan Siak ke-13. Tidak ada ya. Artinya kalau ada pasti yang menjadi Sultan 13 itu Tengku Long Putih. Karena datuk-datuk 4 suku yang masih legal pada waktu itu yang bersama-sama Sultan Sri Kasim itu masih hidup semua. Dan beliau yang membacakan warkah tentang penunjukan daripada Tengku Long Putih itu sebagai pemangku adat. Pemangku adat ya. Jadi inilah persoalan-persoalan yang berkembang hari ini. Tengku Nazir kan artinya dia juga merupakan salah satu zuriat. Dari keturunan. Nah, Tengku Sri Kasim ini kan punya keturunan dari dari ayah, pamannya. Dari pamannya.
Jadi sini kan dapat saya sampaikan. Artinya jangan ada saya hadir di sini untuk meluruskan sejarah, menyampaikan mana yang benar. Ya. Jadi jangan ada pihak-pihak yang mengklaim secara pribadi dia lebih berhak. Di sini saya uraikan bahwasanya sesungguhnya Sultan Qasim I itu memiliki 4 orang putra. 4 orang putra ya. Sultan Qasim I memiliki 4 orang putra. Ayah Sultan Hashim. Ayah dari Hashim. Putra pertama bernama Tengku Muda Syed Hasan. Putra kedua bernama Tengku Bagus Syed Toha. Putra ketiga bernama Tengku Sulung Muda Syed Alwi. Putra keempat bernama Tengku Ngah Syed Hashim, yaitu Sultan Syarif Hashim. Sekarang Tengku Muda Syed Hasan, putra pertama, itu tidak punya anak laki-laki. Oh, tak punya anak laki-laki. Anak perempuannya 1 orang bernama Tengku Zainah. Tengku Zainah kawin dengan datuk saya Tengku Daud. Artinya kawin sepupu. Oh, kawin sepupu ya? Ya, Tengku Muda dengan Tengku Bagus beradik. Kawin sepupu. Sedangkan Tengku Bagus Syed Toha sebagai putra kedua dari Qasim I memiliki 4 orang anak laki-laki. Ya, 4 orang anak laki-laki, yakni termasuk datuk saya Tengku Daud bin Tengku Bagus, kemudian Tengku Syarif Kesuma bin Tengku Bagus, yakni datuk daripada Tengku Sofyan Sauri, kemudian Tengku Khalid bin Tengku Bagus, datuk daripada Tengku Samil, Tengku Bahari, ya. Kemudian Tengku Abu Bakar, datuk daripada Tengku Muhammad Amin. Ada satu lagi tidak diketahui keberadaannya. Jadi 4 zuriat ini memiliki kedudukan yang sama sebagai zuriat daripada Sultan Qasim I. Sultan Syarif Qasim I. Sementara ya kan, daripada Sultan Qasim I dari perut daripada Tengku Bagus Syed Toha. Ya, 4 putra tadi. Sedangkan putra ketiga dia bernama Tengku Sulung Muda Syed Alwi. Tengku Sulung Muda Syed Alwi memiliki 1 orang putra bernama Tengku Besar Syed Sagaf dan menjabat sebagai regen Kerajaan Siak pada masa itu. Keturunan Tengku Besar Syed Sagaf ini ada di Singapura. yakni Tengku Jang Syed Muhammad dan ada di belakang Padang Tengku Alwi, Tengku Nizam. Ini memiliki hak yang sama kedudukannya. Kemudian putra keempat Tengku Ngah Syed Hashim. Tengku Ngah Syed Hashim punya 2 orang anak, yakni Sultan Syarif Qasim dan Tengku Long Putih. Sultan Syarif Qasim tidak memiliki zuriat, tapi Tengku Long Putih ada zuriat. Walaupun pada hari ini saya sudah beberapa kali ke Singapura bertemu dengan zuriat daripada Tengku Long Putih itu Tengku Bobby, Jane Bobby. Beliau secara prinsip, artinya ketika saya sampaikan gagasan pembentukan daripada lembaga kekerabatan dan kesultanan Siak itu, secara prinsip beliau mendukung kegiatan-kegiatan ini. Inilah kira-kira gambaran zuriat yang mewakili daripada Sultan Qasim I. Ya kan, Sultan Qasim I. Sementara adik-beradik Sultan Qasim I ada Sultan Syarif Ismail. Sebelum Sultan Syarif Qasim I menjabat, ada Sultan Syarif Ismail. Sultan Syarif Ismail itu yang juga punya keturunan. Tengku Sukma Dewa, Tengku Dewa Nanta, Tengku Dewa Negara. Ya kan? Tengku Dewa Nanta itu keturunannya itu Tengku Musa, mungkin Tengku Musa yang di Bengkalis. Itu keturunannya. Termasuk Tengku Muhazza di situ. Tengku Sukma Dewa keturunannya Tengku Mukhtar Anom. Tengku Mukhtar Anom. Itu keturunannya. Ya kan? Sedangkan Tengku Dewa Nanta, ini keturunannya ada juga keturunan tercatat di Batu Pahat. Keturunan daripada Tengku Embok. Tengku Embok, ya. Jadi ini semua adalah zuriat-zuriat yang lahir daripada perut raja-raja. Dari perut raja-raja ya? Perut raja-raja. Sedangkan ada zuriat yang lahir dari perut Mangkubumi. Mangkubumi. Kan begitu. Yang ini semua adik-beradik.
Karena Sultan Qasim I itu punya 4 beradik. Sultan Syarif Ismail, Sultan Syarif Qasim I, Mangkubumi Syekh Ahmad, Hashim Panglima Besar. Hashim Panglima Besar. Ini kan keempat-empat ini zurat, makanya di dalam silsilah kerajaan Siak dikatakan Sultan 4 Perut. Sultan 4 Perut namanya. 4 artinya 4 apa ya? 4 beradik 4 beradik, ya. Tapi yang menjadi sultan cuma 2, Sultan Syarif Ismail dan Sultan Qasim I. Ya. Ini kan kesejarahan perlu kita luruskan. Ya. Arti jangan sampai ada satu pihak mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak. Ini yang harus kita garis bawah. Ya. Tidak ada sebetulnya mengkultuskan bahwa setelah Syarif Qasim itu dia yang punya hak. Tidak. Dan itu bagaimana pandangan yang mengatakan bahwa dia mendapat adanya surat wasiat itu gimana sebetulnya itu? Jadi saya kan melihat channel-channel YouTube yang dibuat dia kan selalu menunjukkan surat ini. Surat tentang pernyataan Sultan Syarif Qasim kepada Tengku Daud. Ya kan? Ini aslinya yang ditunjukkan dia itu Tengku Daud ini kan sepupu ni kan? Sepupu dengan Sultan karena bapaknya Tengku Datuknya Pak Toha. Datuk saya. Dan datuk juga si Nazir. Ya. Jadi Tengku Daud itu punya 4 anak laki-laki. 4 punya laki-laki. 4 laki-laki. Bapak saya Tengku Dahlan adalah anak laki-laki tertua. Dan saya adalah merupakan putra tertua. Anak keduanya Tengku Zainur Rashid. Tengku Zainur Rashid ada 4 laki-laki, anak laki-laki. Tengku Nazir, putra keempat dari Tengku Zainur Rashid. Yang disebut Tengku Zain tu. Jadi ini sebetulnya dari susunan daripada beliau jauh. Kalau mengikut daripada wasiat ini, pengertian wasiat dari Sultan Syarif Qasim ini Tengku Bagus bagaimana maksudnya itu? Ini sebetulnya bukan wasiat. Bukan. Saya perlu meluruskan. Artinya jangan salah tafsir. Ini adalah merupakan surat keterangan. Surat keterangan yang dibuat oleh Sultan Syarif Qasim tahun 1931 yang menyatakan adapun yang memegang surat ini adalah Tengku Daud bin Tengku Bagus Setoha adalah saudara sepupu dari saya. Itu pernyataan sepupu. Dan surat ini digunakan separuh orang kenal dengan dia. Rupanya dia sepupu. Dengan Sultan. Sementara kan sepupu-sepupu lain kan banyak. Makin banyak. Tengku Abu Bakar saya katakan tadi. Ya kan? Perut Sarip Kusuma, perut Tengku Khalid, banyak sepupu-sepupu lain-lain. Termasuk juga perut dari Tengku Sulung Muda Said Alwi. Daripada Tengku Jang yang ada di Singapura dan Tengku Nizam dari Perut Alwi. Jadi banyak sepupu-sepupu lain. Artinya surat ini bukanlah merupakan surat wasiat. Itu bentuk surat keterangan. Memberikan keterangan. Kenapa? Dan surat-surat lain, keterangan lain pun diterbitkan juga oleh Sultan Syarif Qasim kepada sepupu-sepupu yang lain. Jadi banyak surat surat keterangan yang dibuat oleh Sultan ni dah. Banyak. Misalnya saya katakan tadi keturunan daripada Tengku Besar. Ya kan? Ini kan menyebutkan bahwasanya menerangkan adapun yang memegang surat ini adalah ya kan? Tengku Ngah Said Alwi adalah anak sepupu dari saya. Kenapa? Karena dia ini adalah anak daripada Tengku Besar yang juga sepupu daripada Sultan Syarif Qasim. Begitu juga surat keterangan lain yang menyatakan sepupu. Banyak. Jadi sifatnya surat keterangan cuma. Surat keterangan. Bukan wasiat menjadi raja dah. Bukan wasiat. Tidak ada dibunyikan di sini. Tak ada. Artinya surat menyatakan bahwasanya si A setelah saya tak ada, si A yang berhak menjadi raja. Itu tak ada dah. Itu tak ada. Ini hanya keterangan. Menerangkan bahwasanya. Jadi berarti memanipulasi terhadap surat keterangan ini. Artinya salah tafsir. Salah tafsir, Salah menafsirkan. Itu. Jadi dalam hal ini kan perlu kita luruskan, kita jelaskan kepada segenap masyarakat supaya ada sebuah pemahaman, pemahaman yang utuh. Memang dari segi kezuriatan Kesultanan Siak ini itu masih tetap ada. Jadi dari Pengadilan Agama Serat Panjang itu keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama itu apa?
Pengadilan Agama Selat Panjang itu waktu itu diurus oleh paman saya Tengku Sarwani. Ya. Karena waktu itu kita ingin mengurus beberapa pusaka yang ada di Selat Panjang. Ya. Maka diuruslah penetapan hak waris terhadap Tengku Daud. Artinya siapa waris-waris Tengku Daud? Ya, waris-waris Tengku Daud ya. Waris-waris, penetapan hak waris Tengku Daud. Iya, ya itu ya. Ya kan? Sedangkan penetapan hak waris Tengku Bagus Syed Toha saya punya. Jadi siapa-siapa yang memiliki daripada hak waris daripada Tengku Bagus Syed Toha itu sendiri ada di dalam tarkah pusaka. Jadi dijelaskan di dalam tarkah pusaka itu sendiri. Ada ya dinyatakan itu ya? Ada. Jadi tidak ada yang menyangkut pernyataan setelah saya ada si Anu berhak. Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Tak ada kalimat itu, tidak ada? Tidak ada pernah dibunyikan. Ya, ini jadi karena saya saudara tertua dari Tengku Daud, anak dari keturunan Tengku Daud, maka semua dokumen-dokumen asli ini ada sama saya. Tengku Nazir itu kan dapatnya dari saya. Oh, gitu ceritanya ya? Ya, dia dapatnya dari saya. Tapi Tengku Toha tak ada bermaksud untuk jadi Raja 13, tak ada ya? Tak ada. Kerana saya faham sejarah. Iya, betul saya ya. Faham sejarah. Artinya saya duduk di sana yang mulia ini, yang megah ini dalam rangka meluruskan sejarah. Ya, saya bukan ingin menjadi A, B, C, D. Saya berfungsi sejarah harus diluruskan. Betul. Sejarah harus dijernihkan. Ya. Sejarah harus diuraikan. Ya, jangan diputar balikkan sejarah. Jangan diputar balikkan. Nanti sejarah. Akibatnya nanti menjadi masalah di belakang hari. Ya. Inilah peran saya sebagai saudara tertua daripada Tengku Daud dan sepupu-sepupu saya yang lain. Saya berkewajiban meluruskan sejarah. Betul. Saya berkewajiban menyampaikan mana sebuah kebenaran. Iya. Jadi ini kewajiban saya. Ya Pak Wan ya. Iya betul. Jadi dalam hal ini ya perlu kita garis bawahi bahwasanya zuriat-zuriat dari Kesultanan Siak itu sendiri banyak. Ya banyak Pak. Ya, ada kalau yang tadi 4 perut tu banyak kan? Banyak. Makanya kemarin kan kita membuat semacam suatu perkumpulan lembaga kekerabatan Resam. Tetapi setelah itu kita jadikan dia lembaga Kesultanan Siak. Artinya kenapa waktu itu kita bukan merubah, artinya ada semacam satu peningkatan. Dia begini. Lembaga Kesultanan Siak itu sama dengan Keraton Solo, keraton lain sebagainya. Dia secara kesejarahan itu tidak bisa dikemenkumhamkan. Kenapa? Karena dia lembaga kesejarahan. Lembaga kesejarahan itu sudah ada berabad-abad. Ya, betul. Tetapi untuk melakukan pengurusan administrasi pemerintah, ini kan perlu legalitas negara. Kan begitu. Ya, betul. Maka legalitas negara itu perlu ada satu badan. Maka badan itulah kita namakan Kekerabatan Resam Keluarga Kerajaan Siak. Jadi disitulah berhimpunnya semua garis keturunan yang untuk sebagai pewaris untuk melanjutkan cita-cita adat istiadat yang berkembang di Siak ini. Jadi pemikiran kan sebetulnya ketika kita menghadirkan sultan ceritanya kan sama juga, hanya pelestarian. Iya kan? Tapi dalam hal ini memang dalam kesejarahannya lembaga kesultanan itu sendiri sudah runtuh. Datuk-datuk Pak Suku itu sendiri sudah tidak ada kelembagaan. Dan lagi pun kau menjadi Sultan 13, apa kekuasaannya? Tak ada. Tetap dia sejarah. Dia sejarah. Enggak, dia menjadi Sultan 13 sekarang. Jadi apa dia? Untuk apa? Berkuasa tak bisa juga? Tak ada kuasa. Untuk apa? Itu kan itu pertanyaan juga kan? Makanya. Jadi makanya kita hanya perlu menghadirkan pemangku adat saja. Pemangku adat saja. Karena setelah Republik Indonesia merdeka, 3 tungku ini hilang. 3 tungku yang ada, pemerintahan, agama, adat. Pemerintahan sudah melebur kepada Republik Indonesia. Agama, qadhi, mufti, imam, kuas sudah melebur. Tinggal adat. Adat ini dia melekat pada wilayah di mana adat itu adat istiadat yang ada. Jadi ini. Dan ini pusatnya kerajaan Melayu. Jadi adat Melayu. Yang identik dengan Islam. Itu ya. Jadi inilah artinya perlu kita luruskan supaya jangan dia kadang-kadang kan orang-orang kita ini tanpa ada usul periksa pengkajian yang dalam terlalu mudah untuk
menyatakan sikap kan terhadap si A, si B, si C. Sebetulnya kalau ada sebuah musyawarah, tentu kita tahu siapa yang layak, siapa yang pantas. Iya, betul. Ya kan? Ini kan tidak pernah ada musyawarah, tidak pernah ada satu kajian oleh kelompok-kelompok yang hanya sekedar mendeklarasikan diri dengan tujuan mungkin kepentingan-kepentingan yang tak jelas. Ya kan? Akhirnya yang rusak itu siapa? Yang rusak itu keluarga, yang rusak itu Syiah itu sendiri. Iya kan? Nah, kan itu yang menjadi persoalan yang mendasar. Ya. Nah, inilah Tok Wan. Artinya di dalam hal ini saya ingin menyampaikan menyampaikan kepada pihak-pihak yang telah melakukan pengukuhan itu supaya berpikir jernih. Supaya berpikir jernih, jangan menjadi pihak yang memprovokasi, pihak-pihak yang sengaja memecah belahkan, terutama keluarga besar Sultan Syiah itu sendiri, sehingga dengan peristiwa-peristiwa ini sebuah peristiwa-peristiwa yang mencabik-cabik harga diri kita, kami sebagai zuriat keturunan yang berhimpun di lembaga Kesultanan Syiah itu sendiri, ya kan? Kami tercabik-cabik. Artinya dengan sangat mudah dan sangat gampang seseorang menentukan, seseorang mendeklarasikan yang dikatakan dia berhak menjadi Sultan ke-13. Terlalu mudah, terlalu gampang begitu. Jadi hal ini kan cukup menyedihkan, cukup memalukan kita semua, ya. Tapi memang ini harus kita jernihkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, dah jelas tu keterangan Najibul Motaha ni. Jadi tak ada sebetulnya setelah Sultan Syiah itu bergabung dengan negara Republik Indonesia pada tahun 1946, Kesultanan Syiah tidak ada lagi sultannya, tak berkuasa lagi, dia menggabungkan diri. Tadi saya katakan dia begitu perhatian menyumbang 13,000 golden kepada Republik ini, tak ada. Jadi selanjutnya apa lagi yang terjadi? Yang selanjutnya betul kata Tengku Toha tadi, yang ada tu zuriat keturunan. Maka zuriat keturunan berhimpun sekarang dalam satu organisasi yang dinamakan adalah Kekerabatan Resam Keluarga Syiah yang bernaung di bawah lembaga Kesultanan Syiah. Jadi itu yang ada. Nah, oleh kerana itu bagaimana ke depan Toha untuk menguatkan menguatkan organisasi kita ini supaya ini juga merupakan satu kesatuan daripada zuriat keturunan tadi itu. Betul. Jadi maksud saya gini, walaupun istana ini adalah merupakan pusat pengembangan wisata, ini merupakan purbakala yang dipertahankan, cagar budaya dan ini diatur oleh undang-undang. Nah, untuk menjaga ini sama-sama dengan pemerintah, ya tentu kita juga harus nampakkan diri kita kan. Ini. Jadi itu tadi artinya kita ke depan coba menata menata artinya komunitas ataupun kelompok keluarga ini secara walaupun tak keseluruhan, tidak secara garis besar yang supaya bisa berhimpun di lembaga kekerabatan itu sendiri di bawah lembaga Kesultanan Syiah. Peran pemerintah adalah tetap harus menjaga khasanah peninggalan. Iya, betul. Kenapa? Karena kita keluarga pasti tidak mampu. Iya, betul. Alhamdulillah kerajaan Syiah ini, istana Syiah ini terurus dengan baik. Iya. Terurus dengan baik oleh negara. Iya. Negara hadir untuk melestarikan, mempertahankan, menunjukkan artinya kepada dunia luar bahwanya sanya kerajaan Syiah ini sebuah kerajaan yang besar, bisa melihat khasanah-khasanah yang ada di sini. Ya, betul. Ini kan kita patut bersyukur. Bersyukur. Mungkin kalau sudah dikelola oleh keluarga, saya rasa mungkin hancurlah habis. Mungkin sama juga, tinggal kelambu dengan tilam lagi. Itu pun dah bakar orang. jadi ini kita harus, tapi kan itu, tapi
bagi pemerintah daerah tentu harus juga memperhatikan. Betul. Harus memperhatikan artinya perhimpunan kelembagaan Kesultanan Syiah ini. Ya, supaya dia bisa berperan untuk melestarikan sejarah, adat istiadat. Iya, betul. Iya kan? Budaya dan lain sebagainya. Iya, betul. Ini harus ada campur tangan pemerintah. Ya. Kalau tak ada campur tangan pemerintah, tak mungkin. Tidak mungkin. Iya, karena ini memerlukan biaya. Nah, biaya itu berada di pemerintah. Kalau di Kabupaten Siak berada di APBD. Iya. Kalau APBD itu berapa bantuan setahun, kan itu kan? Betul. Iya. Jadi kadang-kadang kita ini kan perlu ada koreksi bersama. Ya. Koreksi bersama. Dari pihak pemerintah harus menyadari ada tanggung jawab dia. Ada tanggung jawab. Karena Sultan Siak ini meninggal zuriat yang harus juga diperhatikan. Nah, zuriat ini tetap bersama dengan pemerintah untuk menjaga khasanah ini. Iya, baru. Iya kan? Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita buat kalau memang pemerintah mau duduk bersama. Iya. Bersama dengan kita. Ini kan kita bukan menyalahkan pemerintah. Mungkin bupati kan tidak bisa berpikir secara spesifikasi. Tentu ada pembantunya kepala-kepala dinas. Kepala-kepala dinas ini misalnya contohnya kepala dinas pariwisata atau kebudayaan yang ada di sini. Ini kan sebetulnya harus banyak berdialog, berdiskusi dengan pihak-pihak yang sedikit paham dengan kesejarahan. Nah, itu penting tadi itu adanya perkumpulan siapa ketuanya kan? Nah, ini dibawa. Banyak hal yang bisa dibuat. Artinya dia tidak hanya sebagai sebuah kegiatan seremonial yang tidak meninggalkan bekas. Usul saya di dalam forum ini, di dalam kesempatan ini, misalnya istana Baleirung. Baleirung yang kita lihat hari ini adalah sebagai sebuah benda mati. Yang tidak jelas ingin dijadikan sebagai apa. Ada luka, ada sampan, ada apa dalam itu. Padahal dia adalah sebuah tempat yang bersejarah. Jelas fungsi dan perannya Baleirung itu sendiri. Maka dia harus dijadikan museum sejarah. Masya Allah. Ya. Artinya dijadikan museum sejarah ya. Artinya apa yang dilakukan pada masa itu? Ruang sidang. Sultan mengambil keputusan, Mahkamah Syariah, dibuatlah miniatur yang ada di situ. Artinya menghadirkan apa yang kekuasaan Sultan pada waktu itu. Ini dalam rangka objek wisata. Jadi kalau orang datang berkunjung kemari, ada yang begini rasa sosial berkuasa kan? Maksudnya punya kekuasaan hukum ya, punya kekuasaan kehakiman, kemudian punya kekuasaan keamanan polisi. Semua sekali ada di Sultan Siak. Semua ada. Dan begitu juga parlemen. Parlemen itu yang diangkat 4 suku tadi itu kan? Jadi ini kan perlu dihadirkan kesejarahan ini. Jadi dia bukan sebagai ruang mati. Sekarang kan ruang mati, orang masuk situ kadang kita sedih. Sedihnya apa? Karena dia tidak jelas peran dan fungsi daripada balai kerapat. Jadi tidak hanya memelihara barang mati saja. Barang mati. Tapi bagaimana menghidupkan rohnya itu? Menghidupkan rohnya. Ini yang penting ya. Ini penting nih, Bapak yang terhormat sebagai pejabat di daerah ini, tolong perhatikan ini. Betul. Artinya kita bukan artinya ingin mendapatkan sesuatu. Bagi kami secara prinsip bukan proyeknya. Persoalan siapa yang mengerjakan itu nanti itu hak pemerintah. Tapi kita dari lembaga kekerabatan, lembaga Kesultanan Siak ini sendiri ada peran yang diberikan oleh pemerintah. Yang diberikan untuk memberikan kontribusi kesejarahan. Ya kan? Untuk memberikan kontribusi kesejarahan. Saya banyak buku-buku tentang Baleirung. Ruang atas difungsikan untuk apa, ruang bawah difungsikan untuk apa. Itu kan semua kita bisa buat, bisa kita atur. Bisa diatur ya. Sehingga nanti sekarang ini kan Tuan, orang kan sudah elektronik semua. Semua bisa diceritakan di dalam satu alat komunikasi. Orang tinggal picit bercerita di situ. Iya betul. Artinya apa? Artinya akurasi sejarah itu sendiri terukur, tidak berubah-ubah. Iya. Hari ini luar biasa. Hari ini kan tidak ada itu.
datang pengunjung diceritakan oleh si A, bertambah pula satu. Berjumpa pula dengan si B, berkurang pula satu. Dia tak lengkap. Akhirnya tidak lengkap. Dan tak utuh jadinya. Tidak utuh. Iya. Akan tetapi kalau sejarah itu dikemas dalam sebuah sistem, siapapun yang memicitnya, dia tahu. Sejarah yang sama, terukur, kan gitu. Iya, betul. Ini kan harus kita pahami. Betul. Harus kita pahami. Jadi inilah peran pemerintah bersama-sama keluarga, bersama-sama budayawan, sejarawan, betul. untuk berpikir bersama. Iya. Kalau memang kita sendiri ingin menjadikan Siak ini sebagai ikon sejarah. Memang Siak ini memang betul, bukan Siak aja. Ini untuk kawasan Asia Tenggara. Karena dulu kan ini kan di bawah Johor Riau kan, Riau-Johor kan. Iya. Jadi tidak bisa lepas ini. Kerajaan ini kerajaan besar sebetulnya. Betul. Iya. Jadi banyak khasanah sebetulnya yang bisa kita gali. Ya, yang bisa kita gali. Asalkan pemerintah Kabupaten Siak itu sendiri mau bersama-sama. Ya. Mau bersama-sama duduk memikirkan ini, mengemas ini dengan baik. Iya. Ya, saya termasuk juga Provinsi Riau pada umumnya. Iya. Iya enggak? Nama hal ini gubernur kan itu. Nah, itulah Tok Wan, artinya perlu ke depan. Ya, ke depan, betul. Ke depan bagaimana caranya ya kita melakukan apalah, ya kan, kerjasama yang baik. Ya. Jadi yang paling penting keinginan pemerintah itu sendiri mau menerima, artinya masukan, mau bekerjasama menerima masukan dari pihak-pihak yang betul-betul memiliki pemahaman. Iya, betul. Memiliki pemahaman. Betul. Jadi persoalan siapa yang mengerjakan itu persoalan pemerintah. Kita dalam hal ini berkewajiban. Mumpung orang tua-tua ada Pak Wan. Masih ada sumber-sumber sejarah yang bisa kita gali. Nanti kalau orang tua-tua dah tak ada. Tak ada, Pak, ya, putus. Itu putus, susah. Susah jadi. Ya kan? Inilah artinya ke depan kalau nanti lembaga ini kita kembali kita kan remaja kembalilah dia perubahan kembali. Ya, kita perlu duduk bersama-sama memikirkan Siak yang memang dulunya sudah besar. Bagaimana gaungnya besar. Saya kan kemarin baru menyusun daripada naskah akademik tentang pengusulan Sultan Muhammad Ali, pendiri Pekanbaru, Sultan Siak yang kelima sebagai pahlawan nasional, sebagai calon pahlawan nasional. Buku-buku sejarah yang ditulis sebelum itu hanya 3-4 lembar saja, Pak Wan. Tapi setelah dilakukan penggalian sejarah, hampir 360 halaman ditulis tentang Sultan Muhammad Ali marhum Pekan itu sendiri. Artinya apa? Artinya memang Siak ini punya sejarah yang luar biasa. Coba Pak Wan pikirkan di masa Sultan Muhammad Ali itu sendiri, marhum Pekan itu sendiri melahirkan 2 orang pemimpin yang besar. Yakni Sultan Syarif Ali yang menguasai 12 wilayah jajahan, Tengku Pangeran Sukma Dalilaga, Syekh Zain Al-Jufri, sebagai diplomat ulung yang bisa dipercaya oleh Raffles yang berkedudukan di Melaka. Masya Allah. Bayangkan Pak Wan, begitu banyak pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, Tengku Pangeran Sukma Dalilaga diberikan wewenang oleh Raffles. Saya punya dokumennya. Artinya, Raffles sebagai penguasa Melaka memberikan wewenang dan kuasa kepada Pangeran Sukma Dalilaga sebagai Pangeran Siak untuk menyampaikan kepada seluruh raja-raja tanah Jawa yang ingin bergabung dengan Inggris supaya mendaftarkan diri kepada Tengku Pangeran Sukma Dalilaga. Pangeran Siak. Ini kan cukup luar biasa. Pengaruh Siak itu sendiri besar. Nah, jadi kebesaran inilah, keagungan inilah. Dan ini merupakan catatan sejarah yang tak bisa misalnya dilupakan. Tak bisa dilupakan. Keagungan inilah yang harus kita bangkitkan, kita kembangkan. Bagus Pak Tengku Toha, ini luar biasa penjelasan beliau. Dan untuk itu mari kita kembangkan dan kita dukunglah daripada perkumpulan keluarga resam Kerajaan Siak ini. Dan ke depan bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah. Dan begitu juga Provinsi Riau. Kita tahu bahawa memang dalam segi pemerintahan tidak ada lagi raja. Tetapi di segi adat istiadat dan zuriat keturunan, ini harus kita wariskan. Tak mungkin. Kerana ini merupakan sejarah.
Siapa lagi yang akan meneruskan sejarah ini, yang mengetahui sejarah ini? Kalau tidak ada keturunan zuriat ini. Dari mulai anak, dari mulai cucu, cicit dan sebagainya. Begitu juga dikembangkan sebelah sepupu dan sebagainya. Punya anak, punya cucu, cicit juga. Ini harus berhimpun. Yang tadi katakan 4 suku kan? 4 perut. 4 perut. Bukan 4 suku, 4 perut. Ini harus dipertahankan. Ini nilai sejarah dan mereka ini lebih mengetahui. Oleh kerana itu sekali lagi, Tok Wan Channel sebagai media komunikasi dan informasi tetap berada terus menanggapi persoalan-persoalan yang timbul di Provinsi Riau. Jangan lupa share, komen, subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.